Assalamualaikum, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Nilai-nilai dan fungsi sejarah. Nilai-nilai sejarah. Nilai-nilai sejarah terbagi dari 3, yaitu sikap cinta tanah air, nilai patriotisme, dan sikap nasionalisme. Fungsi sejarah. Fungsi sejarah ada 5. Yang pertama ada sejarah sebagai ilmu, yang kedua ada sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, yang ketiga ada sejarah sebagai seni, keempat sejarah sebagai kisah, dan yang kelima sejarah sebagai profesi. Nilai-nilai sejarah. Yang pertama ada sikap cinta tanah air. Menurut Suryadi, cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang dapat menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya seperti peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nilai patriotisme. Menurut Budiono, patriotisme adalah sikap yang berupaya menjaga kemerdekaan dengan segala cara, yakni dengan mengorbankan jiwa dan raga. Contohnya seperti peristiwa yang terjadi pada 10 November 1945. Sikap nasionalisme. Apa sih sikap nasionalisme? Menurut KBBI, sikap nasionalisme adalah suatu paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya. Dan sikap nasionalisme itu penting untuk negara. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa memiliki dan memperkokoh sebagai bagian dari suatu bangsa atau negara. Akan tetapi, kita tidak boleh juga berlebihan dalam sikap nasionalisme. Selanjutnya ada fungsi sejarah. Yang pertama ada sejarah sebagai ilmu. Menurut Berry, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya tidak kurang maupun lebih. Lalu ada pendapat menurut Kunto Wijoyo terkait karakteristik sejarah sebagai ilmu sebagai berikut. Yang pertama, sejarah bersifat empiris. Yang kedua, sejarah mempunyai teori. Yang ketiga, sejarah mempunyai metode. Dan yang terakhir, sejarah memiliki generalisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sejarah. Yang pertama adalah lanjutan dari sejarah sebagai ilmu. Menurut Ismaun, berpendapat bahwa sejarah sebagai ilmu merupakan suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa maupun cerita yang terjadi di lingkungan masyarakat pada masa lampau yang telah tersusun secara sistematis berdasarkan asas-asas, prosedur dan maupun metode dan teknik ilmiah yang telah diakui oleh para sejarawan. Sedangkan menurut Muhammad Yamin, ada 9 sendi sejarah sebagai ilmu, di antaranya 1. Ilmu pengetahuan, 2. Hasil penyelidikan, yang ketiga bahan penyelidikan, keempat cerita, kelima masyarakat atau manusia, keenam waktu yang lampau, 7. Tanggal dan tarik, 8. Penafsiran atau syarat khusus, dan yang ke-9 ada suatu kejadian. Kedua, ada sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lampau. Menurut Herodotus, sejarah adalah satu kajian yang berguna untuk menceritakan sebuah perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban. Maksudnya, diawali dengan berdirinya atau lahirnya seorang tokoh maupun lahirnya peradaban di lingkungan masyarakat. Kemudian dijelaskan juga perkembangannya, bisa ada pasang surutnya juga. Dan yang ketiga, ada kemunduran suatu peradaban maupun di tokoh juga. Sedangkan menurut Muhammad Ali menyatakan bahwa sejarah merupakan suatu ilmu yang menyelidiki tentang berbagai perubahan yang benar terjadi masa lalu. Maksudnya perubahan yang benar tuh perubahannya ada yang degresif maupun progresif. Perubahannya maju atau perubahannya mundur. Yang ketiga, menurut Taufik Abdullah mengungkapkan
bahwa sejarah adalah tindakan manusia yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang terjadi di tempat tertentu. Maksudnya, ada suatu tindakan atau perlakuan dari manusia yang dilakukan pada masa tertentu, dilakukan di masa lalu. Sejarah yang berkaitan dengan sebuah peristiwa nyata, penting, dan aktual, adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Unik. Maksudnya, setiap peristiwa itu memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda dari peristiwa lainnya. Yang kedua, abadi. Jadi, peristiwa sejarahnya itu masih ada hingga saat ini. Yang ketiga, penting karena memiliki makna-makna yang terkandung di suatu peristiwa. Dan yang keempat, objektif. Maksudnya, suatu peristiwa itu berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan menghindari dari unsur subjektif atau terlalu berfokus atau berpusat kepada sifat suatu tokoh itu. Misalnya contoh sejarah sebagai peristiwa masa lampau, di antaranya proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran Ambarawa, peristiwa Rengas Dengklok, dan lain-lain. Pada sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni adalah suatu penjelasan sejarah yang melibatkan imajinasi, keindahan, emosional, dan gaya bahasa di dalam suatu peristiwa tersebut. Adapun ciri-cirinya, di antaranya membutuhkan intuisi dari seorang sejarawan maupun penulis sejarah. Yang kedua, perlunya imajinasi atau suatu bayangan. Yang ketiga, membutuhkan suatu emosi, maksudnya hubungan emosional. Yang keempat, memerlukan gaya bahasa yang menarik agar sejarah sebagai seni itu tidak monoton maupun membosankan. Keempat, ada sejarah sebagai kisah. Ada merupakan suatu cerita yang berupa narasi disusun dari memori, kesan, dan tafsiran terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah itu memiliki suatu perbedaan dari sejarah sebagai ilmu lainnya, karena tidak lepas dari unsur subjektivitas terhadap seorang tokoh. Yang kelima, ada sejarah sebagai profesi. Sejarah sebagai profesi adalah seseorang yang memahami sejarah untuk menunjang keahliannya di berbagai profesi. Misalnya, ada sebagai guru sejarah, ada jadi dosen sejarah, peneliti sejarah, penulis sejarah, penjaga museum, pemandu wisata, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.